Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwan Alamsyah, NIM 2283190027. Nah, pada kali ini saya akan membahas pengelolaan laboratorium dan bengkel pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam pengelolaan laboratorium dan bengkel ada beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama ada manajemen operasional. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Nah, yang kedua ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan artinya penyempurnaan atau perbaikan berkesinambungan yang melibatkan semua orang, baik manajemen puncak, manajer, atau seluruh karyawan, karena manajemen perbaikan berkelanjutan adalah tanggung jawab dari setiap individu dari perusahaan tersebut. Nah, dalam manajemen perbaikan berkelanjutan terdapat 6 konsep utama. Yang pertama ada perbaikan, perawatan, dan inovasi. Dalam konteks manajemen perbaikan berkelanjutan, manajemen memiliki dua fungsi utama, yaitu perawatan dan perbaikan. Perawatan berkaitan dengan kegiatan untuk memelihara teknologi, sistem manajerial, standar operasional yang ada, serta menjaga kondisi tersebut melalui pelatihan dan disiplin. Perbaikan dapat dibedakan sebagai manajemen perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Manajemen perbaikan berkelanjutan bersifat perbaikan kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sedangkan inovasi merupakan perbaikan drastis sebagai hasil dari investasi sumber daya yang berjumlah besar. Yang kedua ada orientasi proses atau hasil. Manajemen perbaikan berkelanjutan menekankan pola pikir berorientasi proses, karena hasil akan meningkatkan bila proses berlangsung secara sempurna. Kegagalan mencapai hasil yang direncanakan merupakan cerminan dari kegagalan proses. Oleh karena itu, manajemen harus menekankan dan memperbaiki proses tersebut. Yang ketiga ada siklus PDCA atau SDCA. Langkah pertama dari manajemen perbaikan berkelanjutan adalah menekankan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Rencana atau plan berkaitan dengan penetapan target untuk perbaikan, karena manajemen perbaikan berkelanjutan adalah cara hidup, maka harus ada target perbaikan untuk semua bidang, dan perumusan rencana tindakan guna mencapai target tersebut. Lakukan atau do berkaitan dengan penerapan diri dari rencana tersebut. Periksa atau cek merujuk pada penetapan apakah penerapan tersebut pada jalur yang benar sesuai dengan rencana, dan memantau kemajuan yang direncanakan. Tindakan atau act berkaitan dengan standarisasi yang baru bagi perbaikan berikutnya. Siklus PDCA berputar secara berkesinambungan. Segera setelah sesuatu perbaikan tercapai, keadaan perbaikan tersebut dapat memberikan inspirasi untuk tahap perbaikan selanjutnya. Nah, yang keempat ada mengutamakan kualitas. Tujuan dari kualitas adalah biaya penyerahan atau QCD adalah menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Tidak jadi soal bagaimana menariknya harga dan penyerahan yang ditawarkan ke konsumen. Industri tidak mampu bersaing jika kualitas dari pelayanannya tidak memadai. Praktek mengutamakan kualitas membutuhkan komitmen manajemen, karena manajer seringkali berhadapan dengan godaan untuk membuat kompromi berkenan dengan persyaratan penyerahan atau pemotongan biaya. Yang kelima ada berbicara dengan data. Mencoba memecahkan masalah tanpa data adalah pemecahan masalah berdasarkan selera atau perasaan, suatu proses yang tidak ilmiah atau objektif. Jadi jika kita berbicara itu dengan sesuai data supaya sinkron untuk laporan ke perusahaan. Nah, yang keenam ada proses berikut adalah konsumen. Semua pekerjaan pada dasarnya terselenggara melalui serangkaian proses. Dari setiap proses tersebut, pemasok atau produsen dan konsumen. Produsen hendaknya tidak meneruskan produk yang cacat atau jelek pada proses berikutnya, karena itu dapat mengurangi keyakinan konsumen kepada produsen. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka konsumen akan menjadi percaya dengan produk yang dihasilkan. Nah, jika produk yang dihasilkan itu benar-benar bagus, konsumen akan selalu percaya kepada produk tersebut. Nah, bagian selanjutnya dari pengelolaan laboratorium dan bengkel adalah pendekatan JIT atau Just in Time. Konsep JIT atau Just in Time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat, bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Perhitungan serta kerjasama yang baik dari penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Karena jika keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi industri. Nah, berbicara mengenai rantai pemasok ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu ada pull and push system. Apa sih pull and push system itu? Pull system mengandalkan informasi permintaan dari pelanggan, sementara push system lebih mengandalkan perencanaan secara terpusat. Nah, pull system sendiri saat ini lebih dikenal dengan sebutan metode just in time yang sudah saya bahas. Nah, bagaimana sih mewujudkan konsep JIT tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mewujudkan konsep JIT tersebut. Yaitu yang pertama, setiap proses harus berorientasi JIT. Yang kedua, ada pengendalian kualitas produk. Yang ketiga, menepati jadwal dan jadwal diusahakan stabil.
Nah, yang keempat menggunakan Kanban pull system. Yang kelima ada bekerja dengan vendor. Yang keenam ada mengurangi persediaan. Yang ketujuh ada meningkatkan perencanaan produk. Yang ke-8 persiapan JIT dalam pekerjaan. Yang ke-9 ada jadwal yang tetap. Dan yang ke-10 ada desain yang tetap. Yang ke-11 ada kualitas penyaluran penggunaan atau pendistribusian yang terstandar. Nah, itulah beberapa hal cara mewujudkan konsep JIT atau just in time. Selanjutnya mengenai JIT atau just in time, yaitu adalah ada konsep penerapan. Konsep penerapan dari sistem JIT antara lain yaitu memperluas jaringan. Yang kedua ada menggunakan teknologi ICT. Yang ketiga ada berorientasi pada kualitas. Yang keempat ada perencanaan beban yang seragam. Yang kelima ada mempersingkat waktu untuk persiapan. Setelah kita membahas just in time, selanjutnya yang keempat kita membahas tentang total productive maintenance atau TPM. TPM atau Total Productive Maintenance adalah sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan orang mulai dari manajer hingga operator dan teknisi di level paling bawah. Sistem ini bersifat menyeluruh atau total dan terintegrasi dengan baik, meliputi personil perawatan, piranti dan alat uji, suku cadang, fasilitas khusus, data dan perangkat lunak. Manajemen perawatan dari yang paling sederhana yaitu ada breakdown maintenance hingga sekarang yaitu ada total productive maintenance. Nah, kemudian ada komponen dari TPM, itu ada 3, ada total approach, yang kedua ada productive action, yang ketiga ada maintenance. Total approach adalah semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab, dan menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. Yang kedua ada productive action, yaitu sikap proaktif dari seluruh biaya terhadap kondisi dan operasi dari fasilitas sekolah. Yang ketiga ada maintenance, yaitu pelaksanaan perawatan dan peningkatan efektivitas dari fasilitas dan kesatuan operasi produksi. Setelah itu membahas TPM atau Total Productive Maintenance, kita selanjutnya yang kelima membahas pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Nah, kehadiran teknologi komputer dan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Penggunaan teknologi komputer juga didapat manfaatnya berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi, dan melakukan pengambilan atau retrieval terhadap berbagai data. Di industri didukung dengan perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras yang tepat dapat membangun sistem informasi manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja industri secara keseluruhan. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini dilakukan melalui pendekatan sistem dengan tahap pra-analisis, analisis sistem, perancangan sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Sistem yang dibangun diberi nama sistem informasi manajemen dan maintenance fasilitas, yang selanjutnya disebut SIMAF. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas yang digunakan untuk membuat jadwal atau schedule perawatan, mengatur aktivitas perawatan fasilitas, monitoring data dan mengolah informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan report yang dapat digunakan sebagai analisa data fasilitas. Nah, ini adalah beberapa modul-modul SIMAF, yaitu diantaranya ada modul fasilitas inventory, merupakan modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan record data, fasilitas atau peralatan, dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk kegiatan perawatan fasilitas. Setiap record dari data tersebut dapat berisikan data yang paling global ataupun data detail dari setiap fasilitas yang akan disimpan. Nah, yang kedua ada modul consumable goods. Modul consumable goods merupakan modul aplikasi yang mengolah data-data, stok spare part, atau barang-barang habis pakai dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Data-data tersebut disimpan ke dalam database. Setiap spare part yang dibutuhkan untuk perawatan alat akan dibagi dalam kategori yang sesuai dengan fungsi spare part tersebut. Nah, yang ketiga ada modul fasilitas maintenance. Modul fasilitas maintenance merupakan modul yang melakukan proses penting dari perawatan maintenance fasilitas. Proses perencanaan perawatan fasilitas dilakukan sesuai dengan kategori dan prosedur untuk masing-masing fasilitas. Perawatan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan garansi perawatan, kontrak perawatan, ataupun secara manual. Bagian ke-6 dari pengelolaan laboratorium dan bengkel adalah manajemen perawatan fasilitas. Manajemen perawatan fasilitas adalah manajemen yang mampu mendukung tugas-tugas keseharian kegiatan perawatan berbagai fasilitas yang menggunakan teknologi informasi dan komputer serta dikembangkan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. SMK banyak yang memiliki pelayanan pendidikan standar ISO 9000 versi 2000, namun dalam terapannya masih belum ditemukan dukungan manajemen yang memadai, antara lain yaitu menyangkut anggaran, personil, laporan kegiatan, dan kajian tindakan. Ini adalah prinsip-prinsip dari manajemen perawatan fasilitas. Yang pertama ada mengedepankan mutu, yang kedua ada keterlibatan stakeholder, yang ketiga ada proses selanjutnya, yang keempat ada data sebagai basis kegiatan, nah yang kelima yaitu manajemen mutu. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pengelolaan laboratorium dan bengkel, yaitu manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel.
Produktivitas kerja praktek sangat ditentukan oleh kualitas dukungan fasilitas yang dalam hal ini adalah bahan baku, mesin, peralatan, perkakas, dan lingkungan kerja praktek. Produktivitas kerja praktek antara lain adalah bebas dari reject, defect, dan human error yang mendukung kualitas hasil kerjanya. Fasilitas tersebut harus dikelola dengan memanfaatkan berbagai elemen sumber daya dengan prinsip koordinatif, integratif, sederhana, sinkron, dan sinergis agar dapat memiliki sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hasil kerja praktek. Nah, ini adalah tampilan dari elemen-elemen manajemen peralatan fasilitas laboratorium dan bengkel. Itu ada elemen penentu dalam manajemen fasilitas. Yang kedua ada penataan fasilitas mesin, alat kerja, perkakas, dan lingkungan tempat kerja praktek. Yang ketiga ada pengembangan model penataan lingkungan kerja praktek. Nah, itulah beberapa hal tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel.